ilmu yang dia miliki, ilmu gaib, tapi sebetulnya ternyata itu hanya trik. Itu kan jelas suatu kebohongan. Kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga, aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana. Jika memang kita anggap dia sakit jiwa, dan bahkan kalau perlu dilakukan observasi di rumah sakit jiwa. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival kini kian panas usai keduanya saling lapor ke pihak kepolisian. Bak Medan Magnet, keduanya kini menjadi perhatian banyak kalangan. Gus Samsudin yang selama ini dikenal sebagai praktisi supranatural, kini namanya sedang santer dibicarakan banyak orang. Tidak hanya itu, Gus Samsudin bahkan tidak pernah sepi dari pemberitaan di media. Sosok Gus Samsudin yang kini viral tidak lepas dari aksi Marcel Radival atau yang lebih dikenal sebagai pesulap merah yang berulang kali menuding jika apa yang disajikan oleh Gus Samsudin dalam konten-konten YouTube-nya hanyalah trik belaka untuk menarik keuntungan. Dan dari situlah keduanya kini terlibat perseteruan panas hingga berujung saling lapor. Namun, siapa sangka konten-konten Gus Samsudin yang di luar nalar dan beberapa pernyataannya yang selalu mengaitkan sepak terjangnya selama ini selalu dikaitkan dengan keyakinan agama. Ternyata mendapatkan tanggapan keras dari pendakwa Dery Sulaiman dan psikiater Mintarsih. Lantas, seperti apakah tanggapan keduanya terkait sosok Gus Samsudin? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Marcel Radival yang masih kekeh meminta pembuktian perihal kesaktiannya yang kerap kali dipamerkan oleh Gus Samsudin dalam konten-konten YouTube-nya sampai kini belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Tak ayal tidak sedikit yang menuding Gus Samsudin telah melakukan pembodohan publik melalui konten-kontennya yang mencederai akal sehat masyarakat pada umumnya. Bahkan ada juga yang menuding Gus Samsudin sebagai penipuan berkedok agama. Lantas, seperti apakah tanggapan Ustadz Dery Sulaiman dan psikiater Mintarsih menilai hal tersebut? Benarkah apa yang ditampilkan oleh Gus Samsudin hanyalah kebohongan belaka untuk menarik keuntungan? Tapi yang kita sudah buktikan adalah dia berbohong. Jadi dia memang seorang pembohong. Apakah dia sakit jiwa? Itu harus kita nilai lebih lanjut. Apakah dia seorang memang mempunyai ilmu gaib? Itu juga harus kita nilai lebih lanjut. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa. Kemudian dia membawa nama Allah, nama Allah, nama Allah. Ini bahaya, kalau kata ulama ini pendusta. Jadi bisa Antum disebutkan nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya, bersumpah dikit-dikit demi Allah, wallahi nggak boleh, wallahi demi Rasulullah. Itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak. Ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang, baru kita gunakan itu di pengadilan. Tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah itu pasti pembohong tuh, tukang bohong. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu, karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan.
Karena bohong itu merupakan pembuktian dari apa yang dikatakan. Jika dia sudah yang dikatakan sudah lain, maka dia berbohong. Jadi dan tidak otomatis bisa dalam wawancara 5 menit kita sudah tahu, atau melihat berita 5 menit kita sudah tahu. Harus lebih lama, atau misalnya kebetulan memang dia berbohong dan kita tahu kebohongannya. Ini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah, seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari al-hikmah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sampai megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorof, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu, jangan karena suudzon kamu, pikiran kamu menuduh seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama, sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Kesyirikan itu dosa paling besar dalam Islam. Apa itu syirik? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya, datang kepada tukang tenung, tukang santet, tukang ini semua. Itu. Saya tidak bilang Mas Samsudin dia melakukan aksi kesyirikan ya. Ya, saya cuma mengatakan apa yang dia perbuat, konten-konten dia telah terbukti itu banyak pembohongan publik. Ya, itu banyak trik-trik. Itu konten di setting. Oke lah, itu settingan semua, nggak ngaku aja. Biasanya bohong itu merupakan suatu sifat. Sifat itu umumnya menetap. Itu bukan selalu akan menetap. Tapi kita lihat lagi, misalnya orang sering berbohong, tapi dalam berbohong itu tiap kali ketahuan, maka dia otomatis akan mengurangi kebohongannya. Misalnya, sekarang sudah ketahuan trik yang terjadi, trik kebohongan yang dilakukan, maka kebohongan dalam trik ini akan berkurang. Tapi dia bisa menggunakan kebohongan dengan tipe-tipe yang berbeda. Jadi sifat berbohongnya itu biasanya lebih menetap. Tapi apakah dipakai atau tidak, tinggal apakah ada sarana yang dapat dia pakai sehingga untuk melakukan suatu kebohongan. Apakah dalam perkiraan dia kebohongan ini bisa ketahuan atau tidak, dan untung ruginya dalam melakukan suatu kebohongan. Makanya hati-hati dengan praktisi, kalau kata Ustadz Faizar disebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan-jangan Islam yang pembohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Sekarang kan kita harus melihat ya. Kita melihat jangka lebih lama. Kalau saya di sini hanya melihat dalam jangka waktu sangat singkat. Tapi yang sering bersama-sama atau mengikuti secara jauh lebih teliti, mungkin melihat adanya hal-hal yang aneh. Kalau hanya masalah trik, itu sekedar kebohongan, dan ya itu betul-betul suatu kebohongan. Tapi kebohongan itu bukan berarti sakit jiwa, tapi harus ada yang lain yang membuat dia memang sakit jiwa. Dan kalau perlu memang dilakukan observasi sehingga
bisa dilihat apakah betul sakit jiwa atau sebetulnya dia memang melakukan penipuan dalam berbentuk perdukunan. Tidak hanya tudingan penipuan dan kebohongan yang dialamatkan kepada Gus Samsudin lewat aksi-aksinya maupun pernyataannya dalam berbagai kesempatan, melainkan juga hal yang sensitif lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat. Hal itulah yang sangat disayangkan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Karena kekesalannya, ia meminta Gus Samsudin untuk diperiksa kejiwaannya ketimbang melaporkannya ke polisi. Bak gayung bersambut, ahli psikologi turut merespon kejiwaannya Gus Samsudin yang menurutnya tidak selaras antara pikiran dan perasaan. Lantas, seperti apakah penjelasan keduanya terkait hal tersebut? Kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga, aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana. Nah, kalau masalah kejahilan ya, kebodohan, salah baca ayat ya kita maklumilah. Mungkin orang nggak semua pintar kan, nggak semua orang cerdas kan. Nah, jadi yang penting sudahlah minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah. Kalau secara sepintas lalu, hanya dalam beberapa saat, beberapa menit, saya tidak melihat adanya gangguan jiwa. Tapi dari stylenya pun itu style seorang dukun itu bisa saja. Jadi walaupun kita jiwa sehat atau tidak, kita menggunakan style dukun, dan style dukun itu bukan berarti itu sakit jiwa. Itu suatu style. Jadi kita melihat dalam jangka waktu lebih lama jika memang kita anggap dia sakit jiwa, dan bahkan kalau perlu dilakukan observasi di rumah sakit jiwa. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Kecuali kalau sakit jiwanya itu cukup berat, cukup nyata, maka dalam waktu singkat kita sudah tahu bahwa dia sakit jiwa. Kalau tidak nyata, maka kita harus melakukan observasi. Baru kita bisa melihat apanya, di mana dia sakit jiwanya. Tapi jelas dalam hal sakit jiwa ada suatu logika berpikir yang tidak seperti biasa. Jadi pola pikirnya atau pola perasaannya itu berbeda. Jadi tidak sinkron antara pemikiran dan perasaan. Apapun bentuknya itu kan berarti penipuan. Ada penipuan di sana. Nah, itu yang harus coba diambil serius. Kita kan bicara contohnya gini, kayak waktu dulu ada penggandaan uang. Sebenarnya kan trik sulap, kan sulap bisa melakukan itu. Kita bisa membuat penggandaan uang, tapi kita lakukan tidak untuk merugikan orang lain. Kita untuk pertunjukan, saya bisa tangan kosong keluar duit banyak bisa. Cuma kan buat menghibur aja, tidak sebatas kayak lu mau uang, lu bayar gue segini, gue kasih alat ini buat produksi uang, kan nggak gitu. Nah, yang kita berusaha untuk kayak sebenarnya gini, hey, itu permainan kita. Jangan pakai itu untuk ngambil keuntungan dari orang lain gitu. Lebih ke situ sih, makanya ada orang yang mungkin seperti pesulap merah berani bertindak. Kalau misalnya kayak saya kan akhirnya nanti malah tambah rame. Jadi ya udah, selama dia melakukan hal yang benar dan itu masih masuk akal dan logis dan tidak, maksudnya gini, menolong orang dalam arti ada yang orang-orang dirugikan sampai akhirnya sadar, saya support, saya setuju. Dia nggak bisa. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya, rata-rata kan muslim kan? Aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian jadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku nih cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, kan aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya pokoknya kalau tawadu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Ada kejanggalan. Tapi ini kalau ekstrim,
Kalau tidak ekstrim, harus dilihat secara lebih halus. Kalau dari kami, maksudnya dari saya tidak bisa mengatasnamakan semua pesulap, tapi kalau dari saya pribadi lah ya, saya setuju dengan yang dilakukan oleh Marcel. Setuju. Karena apa? Untuk supaya orang bisa melihat, terbuka pemikirannya bahwa jangan langsung percaya akan hal-hal yang seperti itu. Harus dipertanyakan. Simpel aja gini, pesulap aja nih pada saat kita melakukan sebuah permainan, kan suka kadang-kadang, oh gini caranya, netizen pada komen. Tapi kalau orang ini mengatasnamakan dukun atau mengatasnamakan bahwa dia ulama agama misalkan, padahal melakukan sulap dan kebohongan, kok nggak dipertanyakan? Harusnya kan bertanya juga kayak, wah jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nah, kita cuma tidak rela kalau gue yang ngelakuin udah jelas-jelas nih kayak saya nih, saya jelas pesulap, saya ngaku pesulap, saya main di TV. Pada jelas orang gini, oh rahasianya gini, wah gini begitu. Ya kan iyalah, kan gue kan menghibur gitu. Nah kalau ada orang yang melakukan itu, anggaplah setidaknya ceritanya nih dia mungkin pakai atribut agama atau dukun, langsung yang percaya. Pertanyakan juga dong gitu. Tidak bisa dipungkiri, eksistensi supranatural atau dukun dan sejenisnya memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia. Hal itu tidak lepas dari sejarah panjang dan adat istiadat yang selama ini sudah terbangun di masyarakat. Menjadi wajar jika keberadaan Gus Samsudin viral dan menarik perhatian luas. Meski kini menuai kecaman dari masyarakat yang berujung penutupan padepokannya. Tidak sedikit juga yang merasa kecewa dan menuding apa yang selama ini dilakukan Gus Samsudin hanyalah tarif belaka, bukan sesuatu yang dilakukan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Sebenarnya kalau dilihat kan cukup lancar ya, berbicara gerakannya memang bisa cukup meyakinkan. Sekarang tinggal orang-orang akhirnya yang berdukun pada Gus Samsudin apakah percaya atau tidak. Kan sebetulnya masalah dukun itu sesuatu yang tidak, ya ada yang mudah dideteksi, ada yang agak sulit dideteksi. Jadi dan tergantung masing-masing. Ada yang tetap bertahan, oh dia memang punya ilmu. Ada yang melihat, oh dia tidak punya ilmu, apalagi kalau triknya sudah bisa dibuktikan. Kalau dia memang betul seorang dukun yang sakti, dia tidak perlu pakai trik. Jadi ini guru-gurunya Mas Samsudin ya, tegurlah muridmu. Ya, kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. Saya belajar dengan kiai ini. Ya, dan saya rasa orang kampung dia juga malu gitu. Kita aja malu deh. Banyak orang alim, saya ketemu banyak orang-orang yang punya maudah, punya kesaktian ya, tapi dia nggak mau, dia tersembunyi. Mereka pun nggak sadar kalau mereka tuh alim, mereka tuh nggak mau disanjung-sanjung, memamerkan kesaktiannya. Jadi ini kan konten nih, nggak apa-apa. Banyak orang punya kontennya, dia memilih image jadi pemburu hantu. Itu kan kita tuh ada skripnya, ada skenarionya, dan kita tahu itu hiburan. Atau mandiin kuntilanak, kan kita itu semua settingan semua kan. Atau konten ada orang yang pura-pura bisu, nggak bisa ngomong, pura-pura gagap. Ada yang dalam konten itu dia pura-pura tuli, ya, ada yang pura-pura gila, ya. Nah, jadi Mas Samsudin ini pura-pura jadi dukun aja lah gitu, pura-pura aja, tanpa harus menerima pasien, karena bermain dengan penyakit orang, mendoakan orang boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Tapi ya janganlah, ini too much bagi saya. Karena banyak sekali orang yang nge-mention saya, makanya saya harus bicara, saya rasa. Atau dia menipu ya. Jelas ada faktor penipuan pada dia. Itu sudah terbukti. Dari keris yang dia tunjukkan yang merupakan suatu yang ya kasarnya sulapan. Nah, jadi dalam hal lain juga perlu dibuktikan juga bahwa apakah betul ada ilmu itu kan tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat orang yang punya ilmu gaib juga. Tapi jika tidak, maka kita bisa saja itu suatu kebohongan saja. Bagaimana kita bisa buktikan? Atau kita bisa buktikan misalnya dengan ramalan-ramalan yang kadang-kadang jangka singkat, kadang-kadang jangka lebih lama. Ya, mudah-mudahan dia nonton tayangan ini. Ya ngaku aja gitu, apa susahnya. Oke, semua orang Indonesia, aku ini
acting, itu semua settingan tuh yang aku temukan itu tuh sudah itu lumpur, itu yang ada di dalam kelapa tuh aku udah masukin duluan. Jangan ngotot itu ilmu kesaktian gitu. Itu kan udah dibongkar. Itu udah dibongkar. Tuh keris itu aku udah beli, aku beli itu ada baterainya kan. Nggak apa harus bilang itu maunah itu. Paham nggak? Tentu maunah. Itu kayak kalau nabi-nabi punya mukjizat, wali-wali punya karomah. Kalau orang kita biasa ini punya maunah, ini pertolongan Allah. Memang Allah kuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi, pasti. Apa yang Allah nggak bisa buat? Ya, mengeluarkan onta dari batu aja lo bisa buat, menggerakkan mata di teor lo bisa buat. Tapi itu bukan untuk dijadikan konten, bukan untuk dijadikan aku orang hebat, aku dibacok nggak apa-apa, aku di ini nggak apa-apa, aku dipukul nggak apa-apa. Itu kan konten, kita semua tahu itu konten. Tapi jangan bilang itu, ini barokah salawat saya bisa begini, barokah dari ayat ini saya bisa begini. Fine ya, ngerti ya. Jadi itu ya, nasihat saya ini sebagai saudara muslim, saya menasihati diri saya dan semua orang. Jangan kalian meminta kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk, jangan takut kepada makhluk. Ada masalah minta kepada Allah. Kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi, makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya, orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin, nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.